Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan laporan studi lapangan etnomatematika di Keraton Kadriah Pontianak. Nah, sebelum memulai presentasi pada hari ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu beserta rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Justina sebagai moderator plus presentator ketiga. Nah, di samping kiri saya ada saudari Nur Indah sebagai presentator pertama, dan di sebelah Nur Indah ada Fairia sebagai presentator kedua. Nah, dan di samping kanan saya ada saudara Asrofiansyah sebagai presentator keempat. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak sama-sama pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh saudari Nur Indah Damayanti. Kepada saudari Indah, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Pada umumnya, matematika dikenal sebagai bidang studi yang sulit, abstrak, serta membosankan, terutama bagi siswa di sekolah yang kurang berminat dalam mempelajari matematika. Dan dari laporan TIMMS 2011 yang mencuplik dari Murni dalam Utari dan kawan-kawan, bahwa presentasi matematika pendidik Indonesia berada pada urutan ke-38 dari 42 negara dengan skor rata-rata turun menjadi 386. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar matematika di Indonesia memprihatinkan. Kehadiran inovasi pembelajaran sangat diperlukan sehingga pembelajaran matematika dapat menjadi lebih menyenangkan. Menurut salah satu tujuan belajar matematika adalah membentuk skemata baru dalam struktur kognitif dengan mempertimbangkan skemata yang ada dalam diri anak sehingga terjadi asimilasi. Oleh sebab itu, dalam mengajarkan matematika formal, guru sebaiknya memulainya dengan menggali pengetahuan matematika informal yang telah diperoleh siswa dari kehidupan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Hal-hal yang konkret dan berhubungan dengan pengalaman siswa sehari-hari dapat dijadikan sebagai sumber belajar yang menarik. Salah satu aspek yang dapat dikembangkan untuk inovasi pembelajaran tersebut adalah budaya lokal setempat. Dengan adanya inovasi pembelajaran matematika yang berbasis budaya, diharapkan siswa dapat dengan mudah memahami konsep matematika. Penggabungan antara budaya dan matematika disebut etnomatematika menurut Ambraini dan Mariana 2018. Inovasi pembelajaran matematika yang berbasis budaya akan mendorong terciptanya pembelajaran aktif, kreatif, serta bermakna jika direalisasikan menggunakan teknologi informasi seperti laptop, Android, dan lain-lain. Dalam hal ini diperlukan kekreatifan guru dalam pembuatan media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Hal ini bertujuan agar siswa dapat menggunakan laptop maupun HP. Dengan demikian dapat membuat pembelajaran matematika tersebut menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Berdasarkan hal tersebut, kami berinisiatif membuat media pembelajaran matematika yang berbasis etnomatematika yang bisa digunakan dalam teknologi informasi. Media pembelajaran ini berfokus pada materi matematika jenjang SMP kelas 7. Adapun kompetensi dasar pada materi kelas 7 ini yaitu KD 3.11, mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 4 dan segi 3, serta KD 4.11, menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi 4 maupun segi 3. Pengembangan media pembelajaran ini untuk mengatasi hafalan rumus, hasil belajar anak masih rendah, serta untuk menambah referensi dan inovasi dalam pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudari Indah. Materi kedua akan disampaikan oleh saudari Fairia. Kepada saudari Fairia, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Penulis menemukan penulisan yang meneliti tentang Keraton Kadriah Pontianak. Penulisan tersebut ialah Tatanan Spesial Keraton
vokasi yang ditulis oleh Erwin Rizal Hamzah dari Politeknik Negeri Pontianak pada tahun 2011. Salah satu pembahasan di dalam jurnal vokasi ini adalah membahas mengenai tatanan spesial pada rumah tinggal tradisional Melayu di Kalimantan Barat. Saat ini baru mencakup rumah tinggal rakyat dan belum mencakup rumah tinggal bangsawan. Berdasarkan identifikasi elemen pembentuk tatanan ruang dalam didapatkan beberapa temuan antara lain. Yang pertama, konfigurasi ruang. Ruang-ruang dalam bangunan terkelompokkan dalam dua masa bangunan dengan perletakan bangunan anak di belakang bangunan induk. Berdasarkan jumlah lantai, ruang-ruang yang terdapat dalam bangunan terkelompokkan dalam dua lantai, terletak pada bangunan induk di posisi bagian depan dengan fungsi sebagai tempat prajurit ataupun memantau keadaan sekitar. Denah bangunan terbentuk simetris dengan perletakan ruang-ruang berada di kiri dan kanan dari garis sumbu X dan tersusun berdasarkan pola grid. Bentuk simetris ataupun perletakan berdasarkan sumbu simetri menurut Dewi memberikan kesan equilibrium, keseimbangan. Kesan keseimbangan ini diperlukan untuk mendukung sikap solidaritas, sikap menyerahkan diri atau pasrah, yaitu sebagai ungkap penyelarasan diri ini berangkat dari pemahaman terhadap hubungan antara tubuh manusia dengan persepsinya terhadap ruangan. Ruang-ruang yang simetris menggambarkan alam kosmos yang ideal, berputar dalam kondisi yang harmonis dan idealisme akan cita-cita kesempurnaan. Yang kedua, pemintakan berdasarkan sifat ruang. Berdasarkan pada sifat keterbukaan dan ketertutupan ruang, ruang-ruang terbuka, ruang-ruang semi terbuka atau semi tertutup, dan ruang-ruang tertutup. Ruang-ruang dalam keraton terkelompokkan menjadi zonasi bagian depan, tengah, dan belakang. Berkaitan dengan tatanan ruang, Fitri mengatakan bahwa konsep ruang dalam tatanan rumah arsitektur tradisional atau vernakular merupakan bagian penting dari tradisi vernakular. Pembagian ruang dapat dikategorikan secara vertikal dan horizontal. Pembagian ruang ini juga sebagai respon terhadap sistem sosial kekerabatan, kosmologi, dan kondisi alam sekitar. Secara horizontal, terdapat bagian dari rumah yang dianggap paling sakral atau suci adalah bagian yang paling dalam atau belakang sehingga menjadi tempat pemujaan atau penyimpanan benda-benda keramat atau warisan leluhur. Terima kasih penyampaian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Fedia. Selanjutnya mengenai metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berdasarkan pada data empiris berupa bangunan keraton Kesultanan Melayu di Kalimantan Barat, keterangan narasumber di lapangan, serta data tekstual terkait bangunan dan sejarah Kesultanan Kadriah Pontianak. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari orang atau pihak yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kesultanan, sedangkan data tekstual sebagai sumber primer dan sekunder berasal dari internet. Kajian penelitian dilakukan dengan telaah unsur-unsur pembentuk bangun datar dan bangun ruang dari keraton, yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk mendapatkan hasil etnomatematikanya. Keterangan narasumber dan data tekstual ditelaah korelasi dan relevansinya dan digunakan sebagai landasan untuk menentukan apabila ditemukan perubahan pada bentuk spasial atau ruang dari keraton. Nah, kegiatan penelitian dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama, pengumpulan data fisik keraton, data tekstual, dan keterangan narasumber. Metode yang dilakukan dalam tahap ini yaitu yang pertama data fisik Keraton Kadriah
diperoleh dari observasi lapangan. Yang kedua, data tekstual berupa pustaka, artikel, dan makalah diperoleh dari situs-situs dalam jaringan internet. Yang ketiga, keterangan narasumber tentang kesultanan dan keraton diperoleh melalui wawancara. Yang ketiga, keterangan narasumber tentang kesultanan dan keraton diperoleh melalui wawancara, tidak terstruktur, namun fokus pada pokok permasalahan penelitian. Untuk tahap yang kedua, pemilihan data fisik keraton dilakukan berdasarkan elemen-elemen bangun datar dan bangun ruang. Dan tahap yang ketiga ialah tahap kajian, dilakukan dengan mengidentifikasi dan menstrukturkan data hasil survei yang di dalamnya meliputi kegiatan identifikasi elemen-elemen pembentuk bangun datar dan bangun ruang dalam keraton. Identifikasi ditentukan melalui interpretasi terhadap data yang bersifat kualitatif dengan metode kajian analisis isi dari data gambar. Hasil interpretasi tersebut adalah identifikasi dan penstrukturan terhadap fenomena yang ada. Nah, untuk tahap yang terakhir yaitu tahap penarikan kesimpulan. Kesimpulan diperoleh melalui penyatuan temuan kajian elemen-elemen pembentuk bangun datar dan bangun ruang dalam keraton. Mungkin hanya itu tentang metode penelitian. Untuk materi yang keempat akan disampaikan oleh Saudara Asrofiansyah. Kepada Saudara Asrofiansyah saya persilahkan. Terima kasih moderator. Waktunya yang terakhir ini cara penggunaan media. Ada pula langkah-langkah untuk membuat media belajar melalui PowerPoint, yaitu satu, membuka aplikasi PowerPoint melalui laptop maupun HP. Yang kedua, di tema. Yang ketiga, menambahkan konten teks. Yang keempat, menambahkan konten gambar. Yang kelima, menambahkan konten bentuk table, grafik dan juga video. Yang keenam, menambahkan efek animasi. Yang ketujuh, sisipkan slide baru atau new slide. Yang kedelapan, melihat tampilan presentasi Anda. Yang kesembilan, menyimpan presentasi Anda. Setelah media pembelajaran selesai dibuat, selanjutnya untuk penggunaan bisa kita buka melalui laptop maupun HP dengan melalui tampilan presentasi. Untuk langkah-langkah dalam memulai membuat game edukasi pada web ada sebagai di satu, mendaftarkan akun pada URL http webs atau woodwall.net. Yang kedua, klik sign up, lalu isikan nama, alamat, email, kata sandi, dan lokasi. Yang ketiga, pilih create activity, lalu pilih salah satu template aktivitas yang disediakan dan disesuaikan dengan materi pembelajaran. Yang keempat, tuliskan judul dan deskripsi permainan. Yang kelima, ketikkan konten sesuai dengan tipe permainannya pada beberapa tipe. Akan diperkenankan mengunggah gambar. Yang keenam, klik down jika telah selesai. Adapun untuk langkah penggunaannya sebagai berikut. Karena di yang telah dibuat sudah bergantung pada PPT, maka dapat langsung kita klik link yang tersedia. Kemudian kita akan diarahkan ke dalam kuis latihan soal bangun data yang telah dibuat. Setelah itu
kita klik start, lalu kita bisa menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Setelah mengisi jawaban kuis tersebut, maka akan muncul skor dan lama waktu yang kita gunakan dalam mengisi kuis tersebut. Lalu kita bisa klik leaderboard untuk mengisi nama kita dan akun, muncul peringkat kita di wall tersebut. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Asrofiansyah. Selanjutnya kami akan memaparkan cara penggunaan media pembelajaran yang telah kami buat. Baiklah, untuk menggunakan media pembelajaran yang kita buat, pertama-tama kita buka dahulu dokumennya. Kita cari filenya di tempat dimana kita simpan. Setelah kita temukan, kita klik 2 kali untuk membuka PPT tersebut. Jika sudah terbuka, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu untuk memulai PPT tersebut, kita pilih slideshow. Maka tampilannya akan seperti ini. Untuk mengubah slide satu ke slide lainnya, kita tekan next. Maka slide tersebut akan berubah. Pada PPT ini berisi 5 bab. Untuk bab yang pertama yaitu berisi mengenai sejarah Keraton Qadariyah. Untuk bab yang kedua yaitu berisi mengenai hasil identifikasi bangun datar yang telah kita temukan. Datar yang kita temukan di sini yaitu persegi, persegi panjang, segitiga, dan juga lingkaran. Selanjutnya untuk bab yang ketiga berisi mengenai hasil identifikasi bangun ruang. Di sini kita temukan bangun ruang kubus dan juga balok. Selanjutnya untuk bab yang keempat yaitu berisi mengenai latihan soal. Untuk membuka latihan soal tersebut, kita klik link di bawah dengan klik 2 kali. Maka kita akan diarahkan ke website dari WordWall. Tampilannya akan terlihat seperti ini. WordWall merupakan game edukasi yang kami buat. Setelah muncul tanda start, maka kita klik start, lalu akan muncul soal pada WordWall tersebut. Di sini kita bebas untuk memilih jawaban yang kita inginkan dengan mengklik jawaban yang kita inginkan. Di sini saya mengklik yang A. Selanjutnya, jika sudah kita jawab, maka kita akan dialihkan ke soal yang kedua. Kita juga bisa mengklik dimanapun yang kita inginkan. Soal yang ketiga juga sama. Jika sudah kita isi, maka akan berubah ke soal yang baru. Setelah kita isi semua soal pada WordWall tersebut, maka akan muncul skor dan waktu yang kita gunakan dalam mengisi kuis tersebut. Selanjutnya kita pilih leaderboard, lalu kita isi dengan nama kita sendiri. Setelah kita isi nama kita, maka kita akan tekan enter dan akan muncul nama kita di leaderboard. Di sini nama yang saya masukkan itu berada pada nomor 2. Setelah itu kita kembali lagi ke PowerPoint. Kita buka yang bab ke-5. Di sini bab yang ke-5 berisi mengenai rangkuman.